Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai-nilai yang dianut secara bersama oleh para anggota agar memiliki gerak langkah yang sama dalam mencapai tujuan dan berperan penting dalam suatu organisasi. Budaya organisasi dapat mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Budaya organisasi merupakan hal yang sangat krusial sehingga dapat memenuhi secara signifikan terhadap kinerja yang optimal. Apa yang menyebabkan budaya organisasi 4.0 paling berbeda dengan budaya organisasi lainnya? Karena adanya perkembangan teknologi informasi, pada saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0 yang serba mudah dan instan. Dalam berbelanja bagi para konsumen, salah satu yang paling mencolok adalah perubahan cara belanja yang dulunya kita bertemu dengan para penjual, sekarang menjadi belanja secara online yang sekarang sangat digemari oleh para konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini mendorong berbagai perusahaan untuk dapat merespon setiap perubahan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai inovatif dan tentunya juga untuk tetap mempertahankan nilai-nilai inti seperti integritas, profesionalisme, dan kerja tim. Perubahan ini juga dapat dipengaruhi oleh para pekerja generasi milenial yang sangat inovatif, cepat, dan fleksibel. Bagaimana mempertahankan perusahaan di era digital? Yang pertama, perbaikan alur barang dan material. Ini merupakan upaya yang dicanangkan pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan gencarnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Akan tetapi, dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Seperti yang diharapkan pemerintah, perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robots, cyber security, cloud, dan augmented reality. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang keempat, harmonisasi aturan dan kebijakan. Dalam sebuah perusahaan, ada banyak proses yang dilalui untuk akhirnya menghasilkan sebuah produk. Dan dalam setiap proses ini, ada aturan dan kebijakannya sendiri, baik yang ditujukan untuk barang dan jasa yang diproduksi tersebut, karyawan, manajemen, maupun pemangku jabatan. Kelima, menarik minat investor asing. Sebuah bisnis memerlukan investor sebagai penunjang pengembangan perusahaan. Layaknya bisnis yang masih baru, perusahaan yang sedang memasuki era industri 4.0 juga membutuhkan investor untuk membantu. Tidak hanya dari segi material, investor ini juga dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi. Yang terakhir, perluasan jaringan bisnis. Upaya perluasan jaringan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya membidik investor, tetapi juga konsumen. Perluasan jaringan perusahaan di kalangan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan. Yang pertama, cerita.
bercerita tentang bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi dalam memulai usaha merupakan hal baik untuk disebarluaskan karyawan. Cerita-cerita organisasi umumnya mengandung penggambaran peristiwa yang signifikan. Cerita yaitu adalah bagaimana kesuksesan pabrik Indomie dari dulu hingga sekarang. Yang kedua, ritual. Ritual perusahaan adalah serangkaian kegiatan berulang yang mengungkapkan dan meneguhkan nilai-nilai organisasi. Sasaran-sasaran apa yang paling penting dan orang-orang mana yang penting. Karyawan mengikuti ritual atau upacara yang tidak jarang ditemui di perusahaan yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan hingga tetap dipelihara. Salah satu contoh ritual adalah Family Gathering PT Pegadaian Persero. Yang ketiga, simbol. Bagaimana cara karyawan berpakaian, tata letak fasilitas organisasi, jenis mobil yang disediakan bagi eksekutif puncak, dan ketersediaan pesawat milik perusahaan merupakan contoh simbol-simbol materi. Contoh simbol adalah bagaimana cara security organisasi berpakaian dengan menggunakan kemeja bercelana panjang, topi, ikat pinggang, dan celana panjang. Yang terakhir, bahasa. Penggunaan bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setiap bidang atau divisi memiliki bahasa atau jargon yang khas, kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Bahasa di era 4.0 adalah bahasa online shop. Contohnya seperti halo bro, halo sis. Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 88 juta orang, dengan 48% diantaranya merupakan pengguna harian. Wajar saja, internet telah merubah cara manusia menjalankan kegiatannya, seperti mencari informasi yang tidak harus melalui buku, menikmati hiburan yang tidak harus selalu berada di depan TV, hingga kegiatan berbelanja yang tidak lagi harus ke pasar. Menurut hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 27% pengguna internet pernah melakukan pembelian barang atau jasa secara online. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh setiap tahunnya karena sistem ini membuat kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan murah. Mudah karena durasi belanja secara online selalu lebih cepat daripada durasi perjalanan ke toko, kecuali jika tokonya ada di sebuah rumah kita. Hanya dengan beberapa klik di komputer atau sentuhan jari di ponsel, kita sudah bisa membeli suatu barang. Tidak hanya menghemat waktu, sistem ini juga bisa menghemat uang, karena mayoritas harga yang ditawarkan oleh toko virtual akan lebih rendah dari toko fisik, yang membutuhkan biaya tambahan seperti perawatan atau penyewaan toko untuk bisa berjalan. Dengan menggunakan teknologi internet sebagai dasarnya, faktor jarak tidak menjadi hal yang menghambat kegiatan belanja online. Kita bisa dengan mudah membeli barang dari luar kota, pulau, sampai ke luar negeri sekalipun jika barang yang kita cari tidak tersedia di dalam negeri. Dari sejumlah keunggulan tersebut, sistem belanja online terlihat menarik ya? Tidak selalu. Jika kita kembali ke angka pengguna sistem ini, jumlah 27% dari 88 juta pengguna Indonesia bukanlah angka yang besar, terutama jika kita melihat jumlah pengguna di Amerika yang sudah menyentuh angka 70%. Sebenarnya angka ini masih bisa dikatakan wajar, karena sistem belanja online juga memiliki kelemahan. Di toko fisik, calon pembeli dapat melihat, menyentuh, dan mencoba produk yang ingin dibeli secara langsung. Hal itu tidak bisa dilakukan di toko virtual karena kita hanya bisa melihat gambar yang ditampilkan oleh penjual, sehingga membuat calon pembeli menjadi ragu akan kualitas barang yang sesungguhnya. Dan meski proses belanja online memang lebih cepat, kita tidak bisa langsung menikmati barangnya ketika selesai membayar, karena masih harus menunggu sampai pintu kita diketuk oleh petugas pengiriman barang. Sampai saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi alasan terbesar bagi pengguna internet Indonesia untuk tidak menggunakan sistem belanja online. Namun, ada beberapa cara untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, seperti melihat ulasan mengenai barang yang kita minati dari orang yang pernah membeli barang tersebut. Tentunya, omongan sesama pembeli akan lebih meyakinkan dibandingkan omongan penjual, bukan? Saat ini, ada beberapa situs yang mengharuskan pembeli untuk menuliskan ulasan mengenai
pengiriman, saat ini sudah tersedia jasa pengiriman yang bisa mengantarkan pesanan dalam 1 hari. Tapi biaya yang dibebankan juga akan lebih tinggi, dan kita tetap tidak bisa langsung mendapatkan barangnya setelah membayar. Dengan adanya kelemahan tersebut, sistem belanja online bukanlah pilihan yang terbaik untuk semua orang. Sistem ini lebih cocok bagi kaum pembeli yang menginginkan kemudahan dan biaya lebih murah dalam suatu proses belanja. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam pencarian barang yang sulit ditemukan di suatu daerah. Namun, sistem ini tidak cocok bagi kaum pembeli yang memerlukan produk yang cepat didapat, karena sistem ini tidak memberikan jaminan pasti kapan produk yang dibeli akan sampai. Jadi, sistem mana yang lebih cocok? Itu semua kembali pada kebutuhan kita. Tapi satu hal yang pasti, aktivitas berbelanja akan selalu ada karena manusia tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan dan keinginannya seorang diri. Bagaimana cara Anda berbelanja? Itu tergantung Anda untuk memutuskan. Shopping usually involves one of 2 options: go to the store or buy it online. These days, more and more people are opting for the box on their doorstep, which is putting a squeeze on traditional brick-and-mortar retail. But when online shopping can't quite deliver, you need to go to the store. The experience can be frustrating and disappointing. Online or offline, these cannot be the only options. Well, in China, a new form of retail is taking shape that's combining the best of both online and offline retail. Alibaba, the company best known for its online marketplace, is leading the way. For them, the future isn't total domination of e-commerce. Rather, it's the complete digitization of all commerce that could be the key to saving traditional retail. The company simply refers to this as new retail. It's already helping even the most traditional retail models adapt to a new digital world in unexpected, creative ways. Why not start with the supermarket? Let's face it, no one really enjoys the process of grocery shopping. But ordering online isn't perfect either. Some things you want to pick yourself, and life can't always accommodate a delivery window. Enter Hema, Alibaba's designed-from-scratch grocery store for modern times, customized the way consumers want to shop for food. The shopping experience is powered by your mobile phone. Scan and find out what you're buying. You can buy groceries, or eat in with the freshest seafood that's instantly prepared for you. And best of all, you can have your groceries and cooked seafood all delivered to you in as quickly as 30 minutes, if you're lucky enough to live within a 3-kilometer radius of Hema. That's because every Hema store doubles as a distribution center. The model is so popular in China that people are actually moving to live near Hema locations. Another traditional sales model that's getting an Alibaba new retail upgrade: buying cars, big showrooms and lots. That process was designed decades ago. It forces you to spend a lot of time going here and there, one dealer to another. Well, Alibaba is working to redesign the experience, bringing many brands of cars to the consumers to try, without the sales pressure. Behold the auto vending machine. The so-called vending machine model allows consumers to browse models on their smartphones and select the ones they want to test drive, in and out. Experience the car first, then talk to the salesperson. Even the local mom-and-pop convenience stores can get a new retail makeover. These stores, which are the lifeblood of many communities, probably haven't changed much since the mid-80s and aren't as convenient as they need to be for today's shoppers. Meet the Huangs, the proud owners of this convenience store in Hangzhou, China. Their store used to look like this. Now it looks like this. But the real transformation is the store has gone digital. Alibaba created a special mobile app which provides the Huangs consumer analytics of their store. They can then use the app to order the items most likely to sell directly from one source and avoid having to deal with multiple distributors. This means the shop in your neighborhood is more likely to have what you are looking for. For the ultimate new retail test, let's head to
the mall. Yes, the one that everyone predicts is dying. Alibaba is up for this challenge too, and has even been investing in some of China's biggest shopping malls. You buy a pair of jeans, but it's not the right fit and your size isn't in stock. No problem. This store is fitted out with a virtual shelf. Just select the one you want. Scan with your Tmall app and have it delivered to your home. No need to stand in line at the checkout. Even a pit stop to the ladies' room can be a new retail experience. While you wait, check yourself out in the magic mirror and experiment with new makeup colors. Virtually. Like what you see?